Selamat bertemu kembali saudara-saudara mahasiswa Fakultas Pertanian Unisri ataupun yang berada di manapun berada. Baiklah, ini saya akan menyampaikan kuliah tentang pertanian organik dalam kaitannya tentang bagaimana prospek pertanian organik di Indonesia. Nama saya itu Priyono, kemudian judulnya tentang prospek pertanian organik di Indonesia. Ini adalah dalam memasuki abad 21. Jadi ini seperti sekarang ini adalah masyarakat dunia mulai sadar bahwa karena penggunaan pupuk kimia, jadi pupuk sintetis dalam hal ini menggunakan bahan kimia sintetis itu lama-kelamaan justru merugikan lingkungan. Jadi itu dalam hal pupuk kimia itu timbul pada waktu revolusi hijau tahun 60-an. Kemudian berkembang di Indonesia mulai permulaan Orde Baru tahun 70-an. Jadi itu di Indonesia yang terkenal adalah mengenai varietas padinya. Kalau dimulai tahun 60-an itu adalah varietas gandum seperti di Amerika. Jadi ini. Nah, kembali tadi seperti itu. Jadi dalam hal ini penggunaan ini dalam hari mempertahankan pertanian organik ini adalah slogannya dengan back to nature. Jadi kembali kepada alam. Jadi berusaha meninggalkan pola lama, maksudnya pola hidup lama, pola yang menggunakan tadi pestisida sintetis, pupuk sintetis, dan hormon, menuju mendapatkan pangan yang sehat dan bergizi tinggi dan ramah lingkungan. Ya, makanya dikenal dengan pertanian organik. Nah ini pertanian organik adalah pertanian yang mengandalkan bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Tujuannya adalah pertanian organik adalah menyediakan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak dan justru dapat mengoptimalkan lingkungan. Ini penting. Jadi baik tanah, tumbuhan, hewan. Jadi gitu. Dengan pertanian organik itu justru lingkungannya menjadi bagus, bahkan bagus dalam arti meningkat, jadi optimal. Jadi gitu. Nah, gaya hidup sehat inilah yang menjadi cita-cita hidup bangsa hidup para bangsa-bangsa di dunia ini. Karena supaya hidup dengan aman, hidup dengan sehat, jadi itu yaitu dengan mengkonsumsi bahan yang sehat, yang aman, jadi food safety attribute. Kemudian tadi mengoptimalkan kandungan nutrisinya tinggi, jadi ini. Kemudian ramah lingkungan, jadi itu, jadi artinya kita menggunakan itu tidak teracuni lingkungan, bahkan kita juga tidak meracuni lingkungan, jadi ini ramah. Nah, inilah yang menjadi cita-cita bahwa pertanian organik itu dipentingkan dan bahkan sekarang sudah maju dengan pesat. Makanya pertanian organik menjadi sudah mendunia. Jadi tingkatannya sudah semakin luas dan banyak peminatnya. Nah, dikaitkan dengan Indonesia, Indonesia ini adalah merupakan salah satu negara, bahkan nomor 3 dari dunia ini adalah negara yang sebagai produsen hayati, produsen hasil pertanian. Ini penting, sehingga makanya kalau kita ini tidak ikut terlibat dalam dunia perdagangan itu adalah bahwa kita termasuk masih artinya masih kurang berhasil, kurang bagus dalam mengelola pertanian. Tapi ini kita sudah
banyak sekali yang dikenal di hasil kita dari dunia, walaupun masih jauh dengan negara-negara lain yang juga sudah pertanian organiknya maju. Tapi kita harus terlalu berupaya bisa mengejar itu ketertinggalan. Karena apa? Sumbernya kita itu termasuk banyak. Dari negara yang sumbernya di bawah kita aja justru kenal di dunia lebih banyak. Nah, ini tantangan bagi kita, dan sekaligus adalah merupakan peluang bagi kita ini. Jadi makanya produk pertanian organik meningkat sampai 25% per tahun. Ini kita. Nah, ini contoh. Jadi luas lahan yang tersedia untuk pertanian organik di Indonesia itu dari 75,5 juta hektar lahan, ternyata yang terserap itu baru 25,7 juta, atau boleh katakan hanya sepertiganya. Itu yang masih digunakan untuk pertanian organik yang bisa. Tapi itu sisanya gimana? Nah, ini merupakan yang harus kita kejar untuk bisa dimanfaatkan terus. Karena apa? Pupuk organik juga menuntut agar lahan yang digunakan itu adalah lahan yang ramah lingkungan, bebas dari pencemaran dari bahan kimia. Jadi kemudian kualitas lahan menjadi pertimbangan dalam pemilihan lahan. Ini penting. Karena apa? Karena penggunaan lahan ini harus betul-betul boleh katakan ramah lingkungan, itu steril. Bukan berarti kalau setelah bahwa lahan atau tanah itu digunakan untuk bahan pupuk kimia sintetis langsung itu diganti, itu langsung sudah bersifat nama diganti bahan organik, pertanian organik itu sudah dikatakan pertanian itu belum. Masih harus menunggu supaya betul-betul steril. Inilah yang tantangan bagi kita. Jadi untuk pengembangan pertanian organik itu. Jadi lahan yang subur itu memang kebutuhannya diusahakan secara intensif dengan menggunakan bahan pupuk. Nah, dan pestisida kimia itu kalau dulu gitu, tapi kalau sekarang ini kita menggunakan pupuk organik ini sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas lahan, dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang baik. Nah, volume produk pertanian organik itu mencapai 5-7% dari total produk pertanian yang diperdagangkan secara internasional. Nah, ini tantangan juga, baru 5-7%, tapi sebagian besar disuplai dari negara maju. Lah, inilah padahal itu negara-negara itu termasuk antara lain adalah negara-negara yang sebetulnya bahan dari organiknya itu masih di bawah kita, atau bahan dari pertanian masih di bawah kita. Itu ada. Contohnya dari negara-negara Eropa itu, ya, gitu. Bahkan Australia itu juga, kita yang besar sebetulnya di Asia, di dunia. Nah, produk pertanian di organik di Asia itu didominasi negara-negara timur jauh, jadi Jepang, Taiwan, dan Korea. Lah ini, padahal kita masih jauh di bawah, padahal sumbernya jauh lebih banyak kita dari itu, negara Jepang, Taiwan, dan Korea. Tapi teknologinya maju mereka, dan itu bisa artinya bisa merajai, bisa mengembangkan di dunia bisnis tentang pertanian organik. Nah, ini adalah merupakan tantangan bagi kita dan peluang sebenarnya yang harus kita kejar supaya kita namanya bahannya itu jauh lebih besar, kok malah justru lakunya di internasional kita masih di bawah. Inilah ini yang penting. Jadi peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas teknologi, dan sebagainya. Potensi produk pertanian di dalam negeri kita aja masih kecil, apalagi kalau kita bicara
ke dunia. Lah inilah, ini yang jadi tantangan. Lah ini kendalanya apa? Kendalanya adalah karena belum intensif atau juga belum ada dukungan kaitannya dengan harga. Karena dianggap produk kita masih harganya itu jauh lebih rendah dibanding yang lain. Nah, ini tantangan. Kemudian memerlukan investasi yang banyak dalam awal pengembangannya. Tapi sebetulnya kalau kita benar-benar ini peluang yang besar, itu nanti bahwa pertanian organik itu mendatangkan sumber ekonomi yang tinggi juga. Karena kita punya sumber daya yang tinggi bahannya itu. Kemudian belum ada kepastian pasar sehingga petani enggan memproduksi komoditas tersebut. Lah ini memang kaitannya dengan masalah harga, kepastian harga, kemudian marketing pemasarannya, nilai jual pertanian organik kita itu masih kecil. Sehingga ini perlu didorong mengenai bantuan kepada para petani, baik dari segi modal, teknologi, ataupun peluang-peluang pemasarannya. Jaminan kepastian harga ini penting juga. Ini contoh-contoh dari areal pertanian organik tadi dari 7,7 juta itu di Australia, Oceania. Jadi Australia sama negara-negara di perairan Samudra India itu sekitar juga Australia itu 7,7 juta. Kemudian di Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara, otomatis Amerika Utara adalah Kanada sama Amerika Serikat itu. Ya. Jadi itu ada 4,2 Amerika Latin, Eropa, 3,7 juta Amerika Latin, 1,3 hektar itu Amerika Utara. Nah, sedangkan untuk di Asia maupun Afrika jauh lebih rendah. Coba di Asia, kita bicara Asia loh, benua Asia termasuk benua yang besar, itu hanya 0,09 juta. Kemudian disusul oleh benua Afrika 0,06 juta. Nah ini jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara itu tadi. Jadi itu. Nah, komoditas yang banyak digunakan atau komoditas yang peluang sebetulnya itu juga ke Indonesia. Ini ada sayuran kopi teh. Ini di samping ada produk pertanian. Ini kita yang peluang yang harus kita kejar itu. Ini areal pertanian. Kemudian Indonesia memiliki potensi yang besar di pasaran internasional, walaupun secara bertahap hal ini karena berbagai keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif yang kita punya ini sebagai nilai tawar. Masih banyak sumber daya lahan yang dapat dibuka. Nah, kita masih untuk pembukaan lahan pertanian itu masih terbuka. Walaupun juga dengan selektif kalau kita bicara ramah lingkungan. Teknologi untuk mendukung pertanian organik sudah cukup tersedia. Pembuatan kompos sudah. Kemudian tanam tanpa olah tanah. Jadi TOT. Kemudian menggunakan pestisida hayati. Jadi tadi termasuk pupuk hayati tadi. Jadi itu. Ini yang bersifat ramah lingkungan. Jadi ini merupakan tantangan dan peluang yang perlu kita capai. Artinya tantangan yang harus kita hadapi, peluang yang harus kita manfaatkan betul supaya kita bisa bersaing. Kemudian pengembangan selanjutnya pertanian organik di Indonesia ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar global, ya. Jadi supaya hasil pertanian kita itu bisa dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Artinya
kita perlu yang namanya hasil kita itu berkualitas. Jadi ini adalah yang harus kita upayakan. Jadi contohnya adalah dari sayuran maupun dari hasil perkebunan, kopi, teh, ini mempunyai potensi ekspor yang tinggi. Ini sebetulnya memang sejak dulu hasil kita itu kopi teh termasuk besar sejak zamannya penjajahan dulu. Jadi ini sejak nenek moyang kita dulu, sejak zaman raja-raja itu adalah kita mempunyai peluang kaitannya dengan pasar kopi maupun teh. Bahkan lada istilahnya. Jadi Indonesia merupakan pengekspor kedua setelah Brasil kopi ya. Jadi negara yang paling besar itu Brasil, kemudian hasil pertanian, kemudian juga Indonesia memang di bawahnya. Nah, ini aneh memang tantangan. Tetapi pasar internasional kopi Indonesia tidak memiliki merek dagang yang ini penting. Nah, sekarang dengan zaman milenial ini banyak di mana-mana adalah ngopi. Lah, ini peluang sudah, peluang di dalam negeri maupun juga nanti di luar negeri. Karena dengan berbagai teknologi yang sebenarnya itulah, karena apa? Nilai pasar, nilai jual itu tidak sekedar hanya nilai gizi sebenarnya. Bisa aja nilai dari penampilan, nilai dari bungkusnya saja. Ini sebetulnya menarik. Jadi itu. Karena apa? Konsumen itu tidak semata-mata beli itu mesti hanya untuk menguatkan daripada jasmaninya, tapi sebetulnya adalah rasa kepuasan, satisfactory, rasa kesenangan. Ini sebetulnya yang penting. Nah, itulah tantangan bagi kita untuk artinya meladeni bagi mereka itu, artinya menyiapkan atau memenuhi kebutuhan mereka itu. Jadi ini. Nah, inilah memerlukan tantangan itu, memerlukan apa yang perlu kita siapkan. Jadi itu. Karena belum adanya struktur kelembagaan baru yang ini memang perlu kita buat. Jadi di mana-mana bahwa kelompok-kelompok atau organisasi, makanya di UMKM ini perlu diberdayakan terus ini gitu. Karena apa? Kalau kita hanya membuat itu sendiri-sendiri ya nggak mungkin. Kita apapun sekarang kita tidak lepas untuk kebutuhan organisasi, kebutuhan kelompok. Itu perlu dicamkan. Jadi itu kebutuhan kelompok, kebutuhan bersama, artinya saling mengisi. Kalau yang satunya menyediakan peralatan, satunya menyediakan bahan, satunya bagian pemasaran, satunya bagian keuangan, satunya bagian semuanya lah yang berkait dalam rangka membantu supaya produk pertanian organik itu bisa laku jual besar, mendatangkan hasil yang besar. Ini semuanya begitu. Nah, kelembagaan petani itu contohnya kelompok tani. Jadi tadi koperasi, kemudian korporat yang lain. Ini masih sangat penting. Namun yang paling penting, lembaga tani tersebut harus dapat memperkuat posisi tawar petani. Lah, ini juga tantangan. Jangan sampai kita dinomor duakan. Ini petani harus kompak. Ya, harus juga kuat mengenai organisasinya. Jadi itu. Kemudian beberapa tahun terakhir ini pertanian organik modern masuk dalam sistem pertanian Indonesia secara sporadis dan kecil-kecilan. Nah, ini juga merupakan peluang yang perlu kita tangkap, tapi juga sekaligus tantangan yang perlu disiapkan. Pertanian organik modern memproduksi bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan sistem produksi yang ramah lingkungan. Jadi ini. Makanya ini berkait dengan masalah COVID-19 ini. Ini sangat penting, makanya peluang kita besar. Ya memang apapun sebetulnya apa yang jadi kendala kita adalah masalah modal. Masalah modal.
Kalau secara teknologi barangkali kita sudah lumayan, tapi ya itu kalau bicara moda itu sehingga inilah tantangan yang besar. Kemudian karena situasinya COVID, berarti lebih banyak orang ingin bertahan hidup, mempertahankan hidup. Kemudian produk yang laku apa? Produk pertanian, pangan dari bahan pertanian itu yang masih banyak. Tapi banyak pun ya tidak sebanyak pada waktu kalau dalam situasi normal. Jadi gitu. Tapi tidak kalau dibedakan dengan yang produk yang lain, dalam situasi COVID produk yang lain barangkali sampai ada yang jauh turun, bahkan sampai artinya turunnya drastis. Tapi kalau pertanian enggak, ada yang sebagian turun, ada yang sebagian naik, sehingga kalau dikalkulasi mungkin bisa hampir imbang. Jadi hampir imbang itu. Jadi itu produk pertanian. Jadi ini. Yang penting apa? Yang penting adalah dalam rangka memenuhi kesehatan hidup manusia. Nah inilah yang tujuannya bagi kita pertanian organik itu mempunyai peluang dapat dimanfaatkan kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Jadi itu ternyata dalam situasi pandemi COVID-19 produk pertanian masih bisa eksis. Ada beberapa yang mengalami penurunan, tapi ada yang lain peluang besar. Jadi ini penting. Nah, hal ini tentunya itu lebih ditekankan adalah kalau kita bicara beracun, tapi sebetulnya racun bagi tanaman, racun bagi penyerang tanaman. Jadi artinya pestisida itu perlu diperhatikan. Tapi pestisida organik bersifat ramah lingkungan. Tapi apapun dalam penggunaannya, penyimpanannya ya kita harus perhatikan itu. Jangan sampai nanti juga mudah tercemar oleh kondisi lingkungan yang tidak baik. Ini penting. Jadi makanya ada upaya dalam rangka untuk menekan penggunaan pestisida sintetis. Nah, pestisida kimia dulu. Termasuk sebenarnya juga kaitannya penggunaan pupuk kimia. Itu yang sintetis disiapkan dengan pupuk kompos, pupuk hayati. Ini adalah kaitannya pertanian organik. Kemudian di sini, namun dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi, kesehatan, lingkungan, hidup, mikrobiologi, biologi molekuler, biokimia dan lain, pertanian terus berkembang meluas dari sisi budaya, sarana, prasarana, produksi, marketing, pengetahuan, konsumen dan lain-lain. Nah, bahwa supaya produk kita itu bisa bertahan, bisa dikenal dan bisa terus berkembang, ya, bisa laku, maka kita perlu menjaga mutu. Nah, untuk bisa menjaga mutu bagaimana? Ya caranya pasti kita perlu dibuat standar, diukur dengan standar mutu itu. Ini penting karena apa? Orang luar negeri itu lebih penting itu melihat itu ada standar mutunya gimana. Itu yang dilihat dulu, lain bagi kita. Kalau kita itu kadang-kadang hanya pokoknya laku banyak itu sudah masalah sertifikat kurang begitu diperhatikan. Padahal itu hanya bersifat lokal dan itu bersifat sementara. Padahal kalau bicara mendunia itu adalah tentang sertifikat penjaminan mutu itu sangat diperlukan. Ini perlu saya sampaikan. Jadi gitu. Sehingga sertifikat kita itu sudah sertifikat itu ada sertifikat yang bisa lokal, nasional, ada yang sertifikat yang internasional. Jadi kita jangan hanya mandek di lokal aja, tapi juga kalau bisa internasional. Ini yang perlu kita raih dan perlu kita persiapkan supaya produk kita betul-betul berkualitas dan bisa menjadi persaingan di dunia, bahkan lebih dari produk-produk negara lain yang nantinya akan mendatangkan sumber ekonomi, sumber pendapatan dan sumber yang lain yang sangat penting bagi kehidupan kemajuan bangsa kita. Jadi gitu.
Nah ini contohnya kalau kita bicara sertifikasi lokal, itu misalkan kalau kita menggunakan ini, masih mentolerir penggunaan pertanian yang sifatnya pakai pupuk kimia sintetis walaupun dalam kadar rendah. Makanya dikatakan bahwa low external input sustainable agriculture. Jadi ini menggunakan bahan serendah mungkin dari pupuk sintetis itu. Namun hal ini sebenarnya juga tujuan kita supaya tetap masih laku, tapi lama-kelamaan kita kurangi mengenai penggunaan produk-produk sintetis ini. Upayanya ini, makanya pakai low, dibuat seminimal mungkin. Kalau kita menghilangkan belas memang ya masih angel. Karena apa? Karena para petani kita sudah terbiasa, terbudaya, sudah berapa puluh tahun menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia yang sintetis itu. Nah ini yang menjadi tantangan. Tapi pelan-pelan kita sudah bisa kita rasakan. Jadi itu. Pengendalian OPT, organisme ya itu. Jadi organisme penyerang tanaman itu menggunakan biopestisida. Lah ini berarti bahan organik ya, organik. Kemudian varietas yang toleran. Ya, toleran. Jadi varietas yang toleran dengan lingkungan, toleran dengan tanah, toleran dengan barangkali pestisida. Kemudian serangan-serangan hama dan penyakit ini memang yang kita perlu kita upayakan. Maupun agensi hayati. Nah ini ada tim perumus untuk sertifikasi nasional dari Departemen Pertanian. Nanti juga sampai ke ada badan yang namanya BSNI, Badan Standarisasi Nasional Indonesia ini sedang gedol-gedolnya dalam hal untuk menguji produk-produk Indonesia. Tapi sebenarnya bukan hanya pertanian saja, dia produk-produk yang lain. Ini BSNI berkembang betul di Indonesia. Kemudian sertifikat internasional itu yang dikeluarkan oleh SKAL atau IFOM. IFOM itu sebetulnya ini bukan badan sertifikasi, tapi badan yang sebenarnya membantu kepentingan pertanian organik di dunia yang sangat bermanfaat dan anggotanya banyak. Ini. Jadi ini contohnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa disertifikasi internasional. Ini ada konversi lahan, tempat penyimpanan produk organik, bibit pupuk pestisida serta pengolahan hasil yang harus memenuhi persyaratan tersebut sebagai produk pertanian organik. Nah ini ada 8 lembaga, banyak sekali ini. Sertifikasi internasional yang teridentifikasi di Indonesia banyak sekali, dari IMO, dari Institute for Market Ecology, kemudian Control Union, NASA, National Association of Sustainable Agriculture of Australia, dari Netherlands, kemudian GOSA, EcoSet, GIRES dan sebagainya. Ini banyak sekali. Jadi ini adalah kemudian badan-badan internasional, tapi juga sebetulnya badan-badan kita yang sudah diakui di sana. Ini contohnya ini adalah dari CAN. Nah ini dari CAN. Coba seperti ini dari bahan PT, ini CAN lah. Ini dari CAN itu. Komite Akreditasi Nasional. Kemudian ada OXPO, Otoritas Kompeten Pangan Organik. Kemudian dari Bioset Bogor, Innovice Bogor, Sukovindo. Nah ini yang sering kita dengar di Indonesia, di Solo ini ada dari itu. Kemudian Lesos, kemudian Mutu Agung Depok, PT Persada Yogyakarta, kemudian LSO Sumbar Sumatera Barat dari Padang. Ini sudah dia sudah diakui internasional. Tadi saya katakan tadi IFOAM. Jadi ada lembaga bukan sertifikasi tapi dia berperan besar dalam
pengembangan kualitas pertanian organik. IFOAM tadi, International Federation of Organic Agricultural Movement, yang merupakan lembaga payung untuk gerakan organik, menyatukan lebih dari 750 organisasi anggota di 116 negara. Ini jadi ini dia bukan badan sertifikasi, tapi sebetulnya dia adalah membantu kepentingan lembaga-lembaga atau petani yang sebetulnya supaya memproduksi pertanian yang ramah lingkungan, yang kualitas lingkungannya tinggi. Jadi itu. Jadi makanya IFOAM berperan aktif dalam negosiasi pertanian dan lingkungan internasional untuk memajukan kepentingan gerakan pertanian organik di seluruh dunia. Jadi ini. Kemudian ada Masyarakat Pertanian Organik Indonesia Mapurina, adalah sebuah wadah organisasi profesi untuk menghimpun potensi berbagai pihak yang terkait dengan pertanian organik, yang meliputi birokrat, akademisi, petani, pengusaha, masyarakat luas, pemerhati masalah pertanian Indonesia, diharapkan dapat mensejahterakan rakyat, melestarikan lahan dan lingkungan melalui sistem pertanian organik. Ini maupun Masyarakat Pertanian Organik Indonesia itu mengumpulkan dari semua wadah, baik yang sipil, masyarakat, maupun para birokrat, maupun bahkan para akademisi. Nah, di samping itu ada AOI, Aliansi Organik Indonesia, merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil. Ini khusus sipil. Kalau tadi Mapurina itu menghimpun keseluruhan sipil, negara, organisasi profesi, kemudian birokrat, akademisi. Ini khusus yang bagi organisasi sipil. Jadi ini bergantungan 9 anggota yang terdiri dari lembaga dan individu yang bergerak di pertanian organik. Jadi pertanian organik yang sipil, swasta. AOI mendorong terintegrasi prinsip dan praktek pertanian organik dan fair trade Indonesia. Jadi pertanian yang bagus dan juga perdagangan yang fair, artinya perdagangan yang selalu menjaga kualitas, ya, yang tidak sembunyi-sembunyi. Nah, ini contoh aja. Nah, pada tahun 2011 pertanian organik seluas sekian, area tanpa sertifikasi ada 134. Yang pertanian organik 90 ya, dari 1.135 hektar, kemudian yang tanpa sertifikasi 134.713,66 hektar. Area dalam proses sertifikasi seluas 3,8 hektar. Area pertanian organik dengan sertifikasi dari PAMOR. Jadi ini PAMOR itu organisasi singkatan Penjaminan Mutu Organis Indonesia, sebuah penjaminan partisipatif yang berkembang atau dikembangkan oleh Aliansi Organis Indonesia, AOI tadi dikembang. Nah, ini luas area pertanian organik di Indonesia, ini yang area tersertifikasi sudah 90.135, area yang dalam proses sertifikasi 3,8 hektar, area yang sertifikasi PAMOR 5,89 hektar, area yang belum sertifikasi 134.717,66 hektar. Jadi semuanya tadi seluruhnya 225.062 hektar. Jadi ini. Nah, ini mengenai grafik pertumbuhan daripada pertanian organik, luas area pertanian organik. Kebijakan pembangunan pertanian organik. Nah, ini dari Kementerian Pertanian selalu mendorong terwujudnya pertanian yang tangguh. Itu memang tugasnya gitu. Tapi sebetulnya kita tidak harus menggantungkan dari juga pemerintah, tapi pemerintah sebetulnya memang punya peran besar itu bagi kemajuan pertanian, termasuk pertanian organik. Jadi ini supaya kita mempunyai produk yang berdaya saing, berkualitas tinggi, kemudian selalu berwawasan lingkungan. Iya,
Jadi kemudian otomatis meningkatkan perekonomian dengan peningkatan PDB, yaitu ekspor, penciptaan produk. Jadi domestik bruto, kemudian ada ekspor, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan internasional. Ini tugas Kementan, tapi sebetulnya tugas itu nggak mungkin hanya Kementan aja bisa, harus kita dukung mana-mana itu yang memang berdampak baik bagi kita. Otomatis adalah yang berpedoman seperti yang disampaikan oleh IFOAM tadi. Ini penting. Kemudian Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO dari PBB itu ya. Nah, produk pertanian harus bisa bersaing, selalu memberikan nilai positif. Nah, dirasakan baik nasional maupun global. Ini penting. Produk pertanian tidak akan bisa bersaing, mampu bersaing jika sistem pertanian tidak menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, makanya inilah kualitas selalu dijaga, selalu ingin kita raih. Jadi terus itu. Kalau kualitas baik tentunya jumlahnya mengikuti, tapi kalau kuantitasnya banyak belum tentu berkualitas, itu nanti juga artinya laku kita kecil. Tapi kalau jaminan kualitas otomatis nanti kita jaminan kuantitas bisa terpenuhi. Ini perlu diperhatikan. Nah, makanya melalui pertanian organik ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap tadi PDB kita, produk domestik bruto. Di negara lain seperti Eropa, Amerika, ya kan? Pertanian organik merupakan sektor pangan yang paling cepat pertumbuhannya. Lah ini yang tantangan bagi kita, laju pertumbuhan perjuangan penjualan pangan organik 20-30%. Jadi ini. Nah, ini penting bahwa ternyata pertanian organik sudah mendunia dan unggul dalam meningkatkan kesehatan, bahkan dalam percaturan untuk kepentingan menambah investasi daripada ekonomi dari suatu negara. Inilah yang perlu kita contoh dan merupakan tantangan yang perlu kita hadapi dan juga peluang yang perlu kita siapkan. Jadi semakin meningkatnya produksi pertanian organik dan kesadaran konsumen akan pentingnya produk pertanian organik akan menjadikan sangat rentan terhadap bahaya dari pihak yang ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Lah ini kita perlu kualitas dijaga, persatuan dijaga, sehingga ini kita bisa mengikis daripada kepentingan-kepentingan pribadi yang hanya ingin untungnya sendiri. Ini makanya masalah permainan harga, masalah ini perlu kita siapkan, perlu kita jaga bersatu dan perlu terus yang namanya kita perjuangkan. Makanya efek persatuan, peraturan yang baik. Jadi ini bisa menjamin harga yang bagus, bisa menjamin kualitas yang bagus. Nah, makanya ini harus diimbangi dengan regulasi pengaturan yang jelas dari pemerintah. Selain hal tersebut, regulasi penting karena di masyarakat periode tahun 2002 telah muncul berbagai pendapat pemahaman yang berbeda mengenai pertanian organik. Lah ini memang kemarin pernah bahwa istilahnya ada upaya-upaya mengkerdilkan kaitannya dengan penggunaan pertanian organik. Ini adalah sebetulnya tantangan, walaupun itu sebetulnya adalah hanya kepentingan sesaat orang-orang tertentu atau bisnismen tertentu yang sebetulnya hanya ingin kebutuhannya sendiri aja itu, tapi tidak mementingkan keperluan bersama untuk rakyat. Ini memang pernah. Makanya BSNI muncul, Badan Standarisasi Nasional, ini melalui SNI-nya, jadi Sertifikasi Nasional Indonesia. Dalam kaitannya sistem pangan organik, ini SNI tersebut sangat disambut gembira. Ya, karena dapat dijadikan acuan bagi
pelaku pertanian organik Indonesia, di sisi lain timbul, nah apakah aturan tersebut dapat dilaksanakan? Oh, nah ini memang dengan karena kita awalnya tidak biasa disertifikasi, karena penyiapan sertifikasi adalah juga tidak gampang, kemudian dengan sertifikasi dianggap memberatkan, menyulitkan. Lah inilah memang tantangan yang harus disiapkan, kemudian dibuat regulasi-regulasi yang memudahkan diterima, yang memudahkan dilaksanakan oleh para petani, pelaku pertanian organik itu dengan SNI. Oke, jadi saya kira tantangan ini kita ya, produk yang bisa kita unggulkan ini tadi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, tanaman rempah ini tadi, kemudian obat-obatan serta peternakan. Ini dalam perdagangan bebas tahun 2010, jadi pertanian Indonesia sudah dapat mengekspor produknya ke pasar internasional. Iya, ini sudah banyak sekali. Ini contohnya hortikultura yang berupa sayuran, ini brokoli, kubis. Ini sekarang sudah kita dikenal ini di dunia. Jadi ini kita ekspor tidak tanggung-tanggung, ke Jepang juga sudah mau memproduksi dari kita. Ini ada brokoli, kubis merah, pece, cai shinjo, putih, kemudian kubis, tunas, bayam daun, labu siam, oyong, dan beligo. Kemudian buahnya nangka, durian, salak. Nah ini mangga, ini sudah masuk dari manggis. Kemudian dari produk kelapa, pala, jambu mete, nah, cengkeh, lada, vanili, dan kopi. Kemudian dari tanaman rempah dan obat, jahe, kunyit, temulawak, dan temu-temu yang lain, artinya itu golongannya itu. Kemudian dari hasil ternak itu berupa susu, telur, daging. Nah inilah gambaran nyata prospek pertanian organik kita itu sebetulnya peluangnya besar. Yang penting bahwa kita harus menjaga mutu itu, karena mempunyai peluang yang besar. Kemudian juga yang dipentingkan adalah hasil pertanian organik itu juga bisa bertahan lama. Ini memang tantangan, memang kebanyakan itu tidak bisa bertahan lama, tapi ini upaya. Jadi kemudian tidak mengandung residu yang banyak. Ini adalah termasuk kualitas yang perlu kita tuju, yang kita harapkan pertanian organik berkualitas baik. Jadi itu, oke. Jadi pertanian organik tidak mengandung bahan beracun. Nih, hal-hal yang tidak kalah penting dalam penerapan pertanian adalah pemahaman tentang makhluk hidup dalam hubungannya dengan lingkungan. Sehingga mutlak untuk dituntut kejelian, ketelitian dalam setiap pengambilan keputusan serta tindakan lahan usaha tani. Sistem usaha tani yang cocok untuk daerah tertentu belum tentu cocok untuk daerah lainnya, karena berkaitan dengan varietas yang ditanam, kemudian kesuburan tanah, suhu, kelembapan, intensitas cahaya matahari, maupun hama dan penyakit yang berkembang, varietas yang ditanam, pilihan varietas, kemudian perlakuan budidaya atau teknik budidaya, kemudian pengaruh lingkungan setempat. Sehingga kita harus menyesuaikan dengan keadaan setempat untuk menjaga hubungannya yang harmonis antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita jaga ekosistem kita dengan lingkungan ini perlu. Jadi binatang, mikroorganisme, tanah, udara, dan unsur lainnya. Saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.